gitu. Nah banyak orang nggak tahu diri tadi itu, dia nggak tahu kapasitas dia seperti apa, dia nggak tahu ekspektasi leadernya seperti apa, jadi nggak match, konflik. Dia sudah ngasih kerjaan, leadernya ngerasa ini nggak sesuai kerjaannya. Loh Pak, tapi saya sudah ngasih sesubmit, tapi ini nggak sesuai standar. Akhirnya perdebatannya karena nggak ketemu. Timnya nggak mau memahami juga ekspektasi leadernya apa, leadernya nggak memahami juga kapasitas timnya bisa nggak untuk mendevelop itu. Kalau menurut Fadil sendiri gimana? Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Tadi pernyataan yang kok ya saya mana bisa ngerjain ini kan saya nggak pernah di training. Iya. Nah, salah satu di buku ini yang menarik adalah bahwa sebenarnya mostly leaders atau manager kita itu sebenarnya mereka expect kita untuk develop diri kita sendiri. Iya. Nah, ini juga Iya, nih. benar. Ini satu hal yang aku juga perhatikan. Orang itu kadang mungkin karena udah kerja udah ngerasain duit barangkali, terus kayak mereka jadi lupa bahwa mereka harus terus mengembangkan diri. Apalagi iya kan, maksudnya kayak misalkan nih kita di kantor kan namanya perusahaan itu kan pasti mereka dinamis ya. Iya. Terus kondisi perekonomian juga pasti juga berubah kan, sehingga kadang menuntut kita as a people, as a part of individual itu kita perlu bisa adapt. Iya. Beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, akhirnya ketika kita harus beradaptasi, kita harus belajar lagi. Nah, kalau kita diminta, kadang gini, oke lah, sometimes memang company itu memberikan panduan. Entah itu dalam bentuk training atau dalam bentuk sosialisasi atau apapun itu. Tetapi juga kadang panduan itu datangnya terlambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Kan pasti ada kondisi seperti itu ya. Iya, karena aku juga benar, pernah mengalaminya gitu. Akhirnya mau nggak mau kita yang harus develop. Karena kan juga kondisi misalkan kayak kita training nih di bagian training. Training itu kan juga keilmuannya berkembang terus kan. Dan kalau kita nggak develop pun juga akhirnya ya kita akan gitu-gitu aja gitu kan. Di satu sisi kitanya nggak berkembang, di satu sisi atasan kita tidak mendapatkan ide-ide baru yang itu bisa mungkin lebih berdampak buat company-nya gitu kan, buat bagiannya. Benar. Itu menarik sih terkait yang apa namanya tadi training ya. Kenapa? Karena emang sebenarnya dan aku pun sekarang juga ketika punya tim, kamu juga udah punya tim kan meskipun kamu sebagai freelance ya sekarang ya. Yang ngelola perusahaan kecil-kecilan kan kamu juga punya tim kan, aku juga punya tim. Ngerasain memang sebenarnya kita juga punya ekspektasi yang sama ya ke bawahan kita ya. Iya bahwa, dong pasti. Iya, pengennya mereka juga bisa develop, apalagi sekarang informasi itu gampang. Iya. Tinggal search di Google apa sih yang nggak bisa gitu. Tinggal mau atau enggak. Itu dia kuncinya, tinggal mau atau nggak mau. Cuman masalahnya ternyata banyak orang yang tidak mau gitu ya. Betul. Karena kalau boleh cerita dikit gitu boleh. Ini nyambung dengan tadi tahu diri. Ini kalimat yang negatif cuman kayaknya kita perlu maknai rekan-rekan terutama mendengarkan gitu ya untuk lebih positif maknainya. Artinya apa? Banyak orang kalau menurut pribadi saya gitu ya, berharap itu selalu dikembangkan sama perusahaan. Padahal kita perlu tahu bahwa kadang perusahaan itu kan punya prioritas. Betul. Ada perusahaan yang prioritasnya emang ke people, ada. Tapi ada juga perusahaan yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk bertahan gitu loh. Kayak misalkan sekarang nih ada kondisi pandemi saat ini kan perusahaan jadi training itu jadi satu yang dikurangi ya porsinya. Salah satunya ya gitu. Kenapa? Karena kan ya wajar orang masih hidup mati. Kalau kita berbicara teorinya Maslow itu kan paling itu kan bertahan hidup dulu. Betul. Gak bisa mikirnya kalau bertahan hidupnya belum firm. Nah perusahaan sekarang itu banyak seperti itu. Bertahan hidup aja susah gitu. Jadi mau mikirin karyawan susah. Lah terus gimana? Salahin perusahaannya? Ya nggak bisa. Kita perlu tahu diri sebagai karyawan. Tahu diri artinya apa? Kalau kita ngerasa ada yang kurang, kita nggak kompeten. Ya kan hidup kita itu kita yang bertanggung jawab ya. Ngapain kita berharap ke orang lain? Kita berharap ke orang lain, ke perusahaan, ya kecewa. Maka kita yang mendevelop sendiri. Develop sendiri apa? Ya develop tadi itu Fadli bilang. Sekarang, dulu saya ingat banget 4 tahun lalu sebelum internet seperti saat ini gitu ya. Atau ya 5-7 tahun yang lalu. Belajar dong. Aduh Pak, susah belajar apa Pak? Susah cari materinya di mana sebagainya gitu kan. Alasannya masih susah carinya. Sekarang kan gampang banget. Kita buka buka di website, buka di LinkedIn aja banyak pembelajaran yang gratis kan. Maka sebenarnya lagi-lagi ya kita sebagai karyawan untuk kadang perlu tahu diri. Betul. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk perusahaan. Kita bisa bermanfaat buat perusahaan kan. Gitu. Dan lagi pula kalaupun kita mengembangkan diri pun juga sebenarnya buat kita sendiri kan. Iya. Kan maksudnya kayak benar. Oke lah mungkin kalau aku sih kadang terkait pengembangan diri punya mindset gini. Aku banyak belajar untuk mengembangkan diriku dan tempat kerjaku sekarang ini sebagai lab. Jadi lab kayak kan namanya belajar kan pengen implementasi dong, pengen mengimplementasikan, pengen nyoba berhasil nggak sih, bisa nggak sih gitu. Nah company
tempat kerjaku sekarang ini adalah sebuah lab. Aku punya mindset begitu. Benar. Jadi Sama. Saya juga gitu. tetap belajar, terus juga coba belajar implementasi, itu juga akan build up skill kita dan kompetensi kita. Nanti mungkin next time kita mau move ke company yang lebih better, atau dapat promosi atau apa, kita udah siap gitu kan. Benar. Ini menarik nih. Fadli mungkin tahu ya, kalau saya itu kan suka ikut training pelatihan yang lumayan lah ya, lumayan mahal ya, puluhan juta itu ini dari karyawan. Ini mungkin yang punya podcastnya orang kaya ya, Bos. Kalau training nggak nanggung-nanggung, duitnya unlimited. Suka belajar aja suka gitu belajar, kan. ya? Dan itu kan investasi layar ke atas gitu kan. Nah, menariknya adalah aku pernah ikut pelatihan yang mahal. Terus kemudian setelah saya pelatihan, saya pulang gitu kan. Terus ada satu orang gitu ya, orang dari HR lah ya, HR. Dia bilang gini, ngapain sih ikut training mahal-mahal? Kan rugi. Hasilnya perusahaan nggak bayarin, perusahaan dapat manfaat dong dari kamu jadi lebih pintar di perusahaan, kerjanya jadi lebih bagus gitu loh. Tapi kan kamu rugi mengeluarkan buat diri sendiri. Itu bikin saya juga jadinya miris gitu, karena loh, kita belajar itu kan bukan buat perusahaan ya sebenarnya, buat diri kita gitu. Tapi banyak orang melihat bahwa ya kalau saya maunya dibayar perusahaan lah, nggak mau tahu cara, yang penting dari perusahaan. Nah, ini yang perlu dirubah mindsetnya, bahwa ketika kita belajar, ya kan ilmunya kan melekat ke kita. Cuman sekarang kondisinya mungkin kita masih di perusahaan, jadi ya kita praktekkan aja. Jadi lab kayak yang Fadli bilang di perusahaan. Maka ya nggak usah kita berpikir untung rugi dalam belajar ya. Kalau belajar aja mikir untung rugi, apalagi mikirin yang lainnya. Malah hitung-hitungan. Emang yang lainnya apa nih? Iya, ya nggak tahu. Ya. Saya tidak berani jawab gitu, nanti panjang. Ya nanti tinggal dikat aja kalau keselip. Nah, sekarang kita lanjut lagi Tadi kan kita sudah ngomong sampai ke tahu diri, mengembangkan diri gitu. Apalagi sih yang menurut Fadli menarik gitu ya, kaitannya dengan buku Managing Up ini? Nah, ini sebenarnya di part terakhir ya kan. Kalau tadi kan kita ngomongin ekspektasi kan. Jadi kalau kita discuss tentang ekspektasi, paling enggak yang kita discuss barusan aku tangkap dua nih. Yang pertama adalah tadi yang terakhir kita ngomongin tentang masalah pengembangan diri. Terus yang kedua adalah kita memberikan ide. Sebenarnya kan banyak ya. Kalau kita berbicara, tapi kita nggak akan bahas semuanya. Karena kalau bahas semuanya ini akan jadi sesi training 2,5 jam, Anda harus bayar. Ya tapi paling tidak dua hal itu yang memang insight yang menarik dari buku ini ya, tentang dua hal tadi terkait bagaimana bahwa semua atasan itu expect bahwa kita sebagai bawahan itu ngasih ide dan palingnya kita ngembangin diri kita sendiri. Nah ini justru aku mau tanya kamu sekarang. Iya, aku mau tanya kamu. Pernah nggak ada satu situasi di mana kamu itu atau dirimu itu punya perbedaan pendapat dengan atasanmu? Jawabannya sering. Wah, ini menarik nih. Kan 7 atasan pasti nggak mungkin kalau nggak pernah dong. Iya. Sering, tapi di awal-awal. Gini, kalau berpendapat, adu pandangan itu wajar. Betul. Itu wajar karena namanya kita bekerja, kadang kan kita mengamankan tugas kita masing-masing. Misalkan tugas saya di bagian A ini ya untuk menjalankan, berperan sebagai mestinya untuk mengamankan bagian yang lain juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kan saling mengamankan peran masing-masingnya atau pekerjaan masing-masing. Jadi perdebatan itu sebenarnya suatu hal yang wajar. Cuman saya perlu garis bawahi sebenarnya wajar selama di awal-awal. Tapi kalau keterusan itu nggak wajar. Dulu kenapa kok kemudian saya bilang di awal-awal debat, karena kalau tadi kan kita belajar, kita mengenali ekspektasi atasan, manajer kita gitu ya. Kita mengenali strength dan weakness-nya, kita mengenali role-nya. Nah, proses mengenali ini itu kadang lewat konflik. Itu menarik, itu bener, aku setuju. Jadi kadang kita baru bisa kenal ketika sudah berkonflik. Iya, setuju. Kalau cuman ketawa-tawa doang, tepuk-tepuk, kita nggak tahu karakter dia sebenarnya seperti apa. Tapi begitu ada kondisi yang sulit, yang bikin debat, ya sehingga akhirnya kan, ternyata kelihatan aslinya. Nah, dan dengan begitu kita jadi tahu bagaimana kita menyesuaikan pace-nya gitu. Maka sebenarnya konflik itu wajar. Nah, terus kemudian kalau terjadi konflik, terus caranya gimana? Nah, ini yang kita perlu berhati-hati. Di bagian terakhir buku ini kan ada tentang negosiasi ya. Betul. Bernegosiasi dengan atasan gitu. Bagaimana kemudian kita itu bukan menyuruh atasan kita untuk melakukan yang kita inginkan, tapi kita menegosiasikan apa yang kita mau. Biar atasan kita mau. Jadi bukan ini ikuti siapa nih? Kamu atau atasan? Enggak kayak gitu, tapi kita coba komunikasikan. Nah, kalau di buku ini kan yang pertama adalah kadang mungkin pendapat kita itu benar. Cuman saat ini ketika kondisi lagi debat, lagi konflik, prioritas atasan kita itu beda dengan kita. Contoh misalkan,
Pak ini ada masalah Pak, ini harus segera diselesaikan. Tapi atasan kita menyelesaikan masalah yang lain. Betul. Kadang kan ini jadi nggak baper, kitanya baper. Nih bosku nggak tahu, ini lagi masalah, malah ngurusin masalah yang lain dan sebagainya. Nah maka kita perlu tahu prioritas dari atasan kita. Mungkin sekarang masalah atau apa yang kita sampaikan, apa yang jadi unek-unek kita itu belum jadi prioritasnya karena ada prioritas lain. Maka kita perlu tahu. Sehingga apa? Sehingga kita lebih menerima. Nggak gampang baper tadi itu. Oh mungkin ketika diskusi berjalan, mungkin prioritas pikirannya lagi ke situ. Ya kita ikutin aja dulu. Tapi sambil kita mengingatkan. Memang di sini yang penting adalah kita menyampaikan aja apa yang kita sampaikan. Nah kadang kita males, marah, akhirnya kita malah nggak mau ngomong sama atasan kita, malah konflik lagi, Malah baper. Kalau baper solusinya makan. Itu lapar. Itu garing sekali joknya. Terima kasih. Itu jok bapak banget itu tahun berapa itu joknya? Bapak. Muka udah kayak bapak. Iya. Iya. Terus memang, nah di sini juga sampaikan ketika bernegosiasi dengan manajer itu kan di buku ini juga masih membahas tentang bagaimana kita memiliki kredibilitas. Karena kredibilitas ini yang dilihat. Jadi kalau dibahas di buku ini adalah kalau kamu ada konflik, kadang itu mungkin bisa jadi karena leadermu itu nggak benar-benar paham apa yang kamu maksudkan, nggak benar-benar tahu kemampuan kamu seperti apa, sehingga mungkin masih sanksi gitu. Maka kalau di sini berbicara tentang kita menyampaikan ketika ada konflik, pastikan bahwa dalam konflik itu kita itu bertanggung jawab, itu satu kalau menurutku pribadi ya. Yang kedua adalah kita nggak cuman ngasih masalah doang. Karena kalau masalah doang nggak ada ujungnya, konflik-konflik marah-marah tapi nggak ada solusi. Maka kita mulai untuk berani menyampaikan, menurut saya seperti ini. Tapi kalau ternyata kemudian usulan kita nggak diterima, ya kita juga harus menerima. Betul. Karena lagi-lagi, ya role leader kita emang seperti itu. Dia mengambil keputusan. Yang bisa jadi keputusan dia ketika itu nggak pas buat kita. Ya kita harus menerima. Kalau nggak kan mungkin kita jadi manajernya, dia jadi tim kita kan. Tapi kan nggak seperti itu. Gitu. Iya, maka lagi-lagi tahu diri juga sih sebenarnya kalau aku ngeliat ya. Memang sih intinya tahu diri. Tahu diri Tapi yang menarik tadi satu nih, yang tadi waktu kamu bilang bahwa kan atasan kita itu kan fokusnya nggak cuma satu, nggak cuma kita doang. Ya. Iya. Nah ini juga mungkin satu hal yang perlu ditanamkan nih, di setiap jiwa-jiwa karyawan. Sekali Anda masuk kantor sudah bikin ricuh. Karena kayak egoisan. Enggak sih, ini bercanda ya. Tapi maksudku ini menarik sih karena aku juga pernah ngalamin ya kan, karena beberapa dua company yang aku sempat pindah dengan dua atasan yang berbeda ini kan memang atasan gue dia megang banyak project ya. Maksudnya di bawah dia itu memang banyak tim dan tiap tim itu mereka punya projectnya masing-masing dan tugas manajer ini kan atasan kan mengontrol project itu kan. Benar. Sehingga kadang bisa jadi project yang sedang kita kerjakan itu bukan project yang menjadi prioritasnya dia. Ya, sehingga mungkin aku setuju wajar apabila misalkan kita mau berdiskusi atau apa, tetapi mungkin anggapan dari atasan kita tuh seakan-akan cuek, ya. Karena memang itu mungkin bukan prioritasnya sekarang gitu kan. Sehingga memang dituntut buat kita as an individual untuk ya jangan baper. Itu yang pertama, jangan baper dan tetap berpikir positif lah ya. Berpikir positif ini memang suatu hal yang harus banget kalau Anda ingin tetap waras di kantor. Kalau tidak Anda gila nanti. Nah, terutama gilanya karena ketika ngomong atasan nggak dengerin gitu ya. Kita baper sendiri. Salah satunya. Karena kan memang di satu sisi juga ya terlepas bagaimana respon atasan kita, kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita rasakan. Benar. Itu menarik tuh yang pertama. Nah, terus tadi yang kedua dirimu sempat mention soal apa tadi aku lupa, sorry tadi. Yang kedua tahu diri. Tahu diri ya, tahu diri. Jangan baper. Jangan baper. Lupa serius. Ya pokoknya itu lah ya, pokoknya intinya itu menarik dalam jangan baper. Nah, terus bentar aku cek dulu. Cek apa? Aduh. Memang buku ini buat refleksi kita sebenarnya memang. Bener. Jadi tapi seakan-akan kok jadinya kayaknya bos atau atasan kita tuh jadi keren banget. Nggak seperti itu sebenarnya, meskipun kesannya kita jadi kayak harus ngalah dong. Sebenarnya gini, kalau saya menyimpulkan gitu ya, ya kita bukan mengalah, tapi kita mengatur strategi. Bahwa ketika kita mengkomunikasi sesuatu ke atasan kita itu nggak bisa asal ngomong, tapi ada strateginya. Contoh di buku ini misalkan, kalau kita mau bernegosiasi, kadang kan kita kok saya tuh udah ngomong banyak, sudah saya kasih tahu atasan saya, tapi kok nggak mau dengerin gitu kan ya. Nah di sini dijelasin bahwa kita harus membangun namanya kredibilitas, biar kita dengarkan sama atasan kita.
Kredibilitas seperti apa sih kredibilitasnya itu? Contoh, ketika ngomong, menyampaikan masalah, menyampaikan solusi, pakai data. Itu Terus ketika yang tadi saya mau omongkan, saya lupa. Sekarang dipakai data. pakai data. Ya, dan sebagainya. Atau kalau nggak punya data, ya gunakan pengalaman-pengalaman atau success story. Sehingga ketika kita ngomong, ini loh Pak, di perusahaan ini seperti ini, seperti ini. Jadi kita seakan-akan kita memang memahami, dan memang kita memahami gitu. Atau yang ketiga juga, bangun kredibilitas ya dengan kita mengembangkan diri. Ikut sertifikasi apa, sehingga kita diakui sama atasan kita, iya dia emang expert di situ. Karena, apa, mau potong? Silakan. Tidak jadi. Nanti lupa. Tambahan tadi ya, tambahan bahwa Boleh. ketika kita misalkan mau negosiasi atau ngasih ide ke atasan, make sure kita kasih opsi. Iya Itu juga benar. satu key yang penting. Dan gini, ini juga pengalaman pribadi ya. Kadang ada mungkin bawahan kita dulu ya, atau kita pernah punya tim yang mereka kalau ke atasan itu ngelempar masalah. Itu paling menyebalkan. Kayak lempar batu sembunyi tangan gitu. Tidak ada solusinya. Suruh kita mikir, waduh, kan namanya atasan kerjanya banyak ya. Iya, Jadi benar. ketika kita as a team member, sebagai anggota tim, as an employee, ketika mau ke atasan, make sure ketika kita kasih ide, selain tadi yang dikatakan Mas Ivan tadi, perlu data, perlu research, perlu Ikut mungkin pelatihan, bangun kredibilitas. success story atau apapun itu, kasih opsi, kasih solusi. Jadi jangan cuma lempar masalah. Terlepas solusi itu mungkin memang solusi yang kita sampaikan bukan solusi yang terbaik barangkali, karena kita sebagai tim pun juga pasti punya keterbatasan informasi. Tapi paling tidak kita sudah memberikan satu ide, dan paling nanti misalkan dari atasan bisa nambahin atau bisa melengkapi. Jadi jangan mulai from scratch lah bahasa Inggrisnya gitu ya. Itu atasan yang mikir itu PR sekali. Karena ini udah saya praktekkan beneran, yang negosiasi dengan atasan dan itu berhasil. Berhasilnya kenapa? Saya tuh kan suka pelatihan dari zaman di perusahaan ya. Jadi begitu saya selesai pelatihan itu emang kebetulan pelatihannya ada sertifikasi lah ya. Jadi begitu balik ke perusahaan tuh leader saya tuh jadi kayak trust-nya muncul. Padahal sebenarnya saya belum ngomongin, tapi karena dianggap udah ngambil sertifikasi ini, sehingga akhirnya dia mendengarkan. Nah, ketika mendengarkan itu akan lebih mudah bagi kita memang. Meskipun dulu saya juga bukan orang yang based on data ya, tapi karena saya ikut pelatihan, saya tuh dulu seperti apa, sehingga ketika ada masalah, saya ngasih masukan itu berdasarkan success story di perusahaan-perusahaan lain. Nah, karena ternyata apa yang saya sampaikan diterima, ya akhirnya begitu selanjutnya gitu ya, ketika ada apa, udah Ivan yang ngurus. Jadi akhirnya dipermudah gitu loh, karena kita kredibilitasnya sudah kebangun, jadi kita nggak perlu yang negosiasi sampai keluar urat gitu ke email kita, dari kita udah trust gitu loh, gitu. Maka ya bangun kredibilitasnya juga penting. Yes, gitu. ya. Jadi memang banyak banget ya yang kita yang kita dapat sih, kalau kita berdua dapat dari buku ini berdasarkan pengalaman masing-masing. Aku setuju dengan Ivan, ini sebuah refleksi banget buku ini. Nah, mungkin teman-teman yang pengen belajar lebih, pengen tahu lebih detail, bisa cari aja bukunya ya di websitenya, di HBR juga ada, atau di toko buku juga ada, yang online begitu juga banyak. Teman-teman bisa baca sendiri untuk detailnya seperti apa, karena jujur ini buku yang sangat-sangat kita rekomendasikan buat teman-teman, terutama yang baru mulai berkarir di kantor ya, di perusahaan. Ini buku yang kalau aku seandainya sudah tahu ada buku ini semenjak beberapa tahun yang lalu. Tapi ya itu penyesalan selalu ada di belakang kan? Iya, karena kalau di awal namanya pendaftaran. Ini job bawa makan saja bos. Aduh, very old ya, tapi masih muda. Tenang, saya masih muda, tapi belum menikah, tapi sudah punya pacar. Fungsinya adalah tolong jangan kejar-kejar saya. Terima kasih. Oke. Kita baru ngobrolin buku, teman-teman stay tune di podcastnya tentang buku, karena kita akan ngebahas buku-buku lainnya dari dua perspektif. Yang lebih seru juga bukunya. Nanti barangkali juga akan, kita nggak cuma berdua, barangkali bisa bertiga, berempat, berlima, lama-lama satu stadion kita ajak ya, buat ngobrolin buku. Tapi tenang aja, kita akan banyak diskusi, banyak ngobrol, biar kita bisa lebih dapat banyak insight. Sekian dan tentang buku. Sampai ketemu. Dadah.